إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله، عافني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في السر والعلن. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keramaian atau saat kesendirian. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia miliki, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh urusannya mudah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dan membesarkan pahalanya di sisinya. Ahibati al-muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah rahasia di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Rahasia artinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Takdir artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tulis dengan ilmunya di dalam kitab Al-Lawh Al-Mahfuz
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan rahasia yang dimaksud dari takdir Allah kita akan membahas dalam kesempatan yang sempit ini, yaitu keutamaan orang-orang yang beriman bahwa semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang azali, dan semua yang terjadi atas kehendak Allah dan semua yang terjadi atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan buah manis yang pertama dari beriman kepada takdir adalah seorang yang beriman kepada takdir, niscaya dia akan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia tidak ujub, tidak takabur, merasa besar diri dengan nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dari mulai harta yang melimpah ruah, mobil yang megah, mobil yang mewah, harta melimpah ruah, raut wajah yang bagus dan cantik, tidak akan membuat dirinya untuk ujub dan takabur, karena dia yakin betul itu sudah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kalian minta. Di dalam tafsiran dari ayat ini, wa ma lam tas'alu, dan apa saja yang belum kalian minta Allah telah berikan. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada dia, maka dia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi rahasia buah manis beriman kepada takdir, bahwasanya semuanya sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Orang yang beriman kepada takdir selalu bersyukur atas nikmat Allah, tidak pernah ujub, merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan, baik itu harta, tahta, wanita, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, wajah yang cantik dan rupawan, bagus, ganteng, tidak akan pernah membuat dia sombong, takabur, apalagi sampai ujub. Karena toh semuanya adalah yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang kedua, rahasia manis beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar beriman bahwa semuanya sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka dia apabila mendapatkan musibah, maka tidak pernah tidak bersabar, tidak pernah berputus asa, tidak pernah berlebih-lebihan meratapi kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, wa ma asabakum min musibah fabiiznillah. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Allah telah tetapkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma asabakum min musibah, apapun yang menimpa kalian dari musibah, maka sudah tidak akan pernah meleset dari kalian, karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ma akhta'akum lam yusibakum. Apa saja yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah menimpa kalian karena belum takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan sangat sabar terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dengan sedikit dari rasa sedih diwafatkan orang-orang yang dicintai, dengan sedikit dari rasa lapar, dengan sedikit harta, buah-buahan, makanan dan minuman. Dan bergembiralah untuk orang-orang yang sabar apabila mereka mendapatkan musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahasia orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya adalah senantiasa dia khawatir akan kematian dalam keadaan bagaimana dia diwafatkan oleh Allah, di mana dia diwafatkan oleh Allah, sedang melakukan apa dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak mengetahui takdirnya, di mana dia wafat, bagaimana dia wafat, dalam keadaan apa dia wafat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari, dan seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal. Wahai saudaraku kaum muslimin, berhati-hatilah ketika engkau pergi keluar rumah. Jangan-jangan itu adalah keluar rumahmu yang terakhir. Wahai kaum muslimin, berhati-hatilah ketika engkau pergi bersafar ke sebuah daerah. Jangan-jangan disitulah tempat terakhirmu. Bagus kalau seandainya kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ke majelis ilmu, ke masjid, ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Buah manis yang keempat, beriman kepada takdir, adalah seorang yang mengimani bahwa seluruhnya adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta satu-satunya, Allah yang maha pengatur. Maka dia senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Uangnya hanya sebab, kekuatan dirinya hanya sebab, kekuatan timnya, rencana kerjanya hanya sebab. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab tersebut tidak menjadi sebab, tidak akan pernah sukses segala macam rencananya. Oleh karenanya, orang yang beriman kepada takdir sangat bersandar kalbunya kepada Allah, sangat gemar mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan cek diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan 24 jam sehari semalam. 1 jamnya 60 menit. Berapa banyak kita menadah tangan kepada Allah? Sebesar itu pula keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada takdir
niscaya dia sering menadah tangan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Lihat burung dengan segala macam keterbatasannya, hanya ada paruh dan kedua kakinya. Akan tetapi ketika dia keluar dari sarangnya, bertawakal kepada Allah, Allah memberikan rezeki kepadanya. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, jodoh kepada kalian, pekerjaan kepada kalian, pelunasan hutang kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Keluar dalam pagi hari dalam keadaan perut lapar, tidak terdaftar dalam sebuah perusahaan, dia tidak terdaftar sebagai pegawai negeri, dia tidak terdaftar pemilik rumah makan, pemilik perusahaan ini dan itu, hanya keluar bersandar kepada Allah, pulang dalam keadaan perut kenyang dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Yang kelima, yang terakhir, rahasia bertawakal, rahasia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang beriman kepada takdir Allah, dia senantiasa memperbaiki ibadahnya, tidak merasa puas dengan ibadah yang sudah dia lakukan, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berinfak, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Dia tidak pernah merasa puas dengan itu, karena dia tahu hanya Allah yang pantas menerima amal ibadahnya. Dia tidak tahu apakah amal ibadahnya diterima atau tidak. Setelah khutbah ini kita sholat Jumat, kita tidak tahu amal ibadah sholat Jumat kita diterima atau tidak. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya Allah yang menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا قوي يا عزيز, wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa, anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi Gaza. Ya qawiyu ya aziz, selamatkanlah kaum muslimin yang lemah di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Wahai yang maha kuat, yang maha perkasa, anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi Gaza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al'anil yahuda al-kafarah, Allahumma al'anil yahuda al-kafarah al-ghasibin al-muhtallin. Ya Allah, laknatlah
kaum Zionis yang kafir dan musyrik. Laknatlah kaum Zionis yang kafir dan musyrik yang menjajah kaum muslimin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan musuh, hancurkanlah musuh-musuh kaum muslimin dan menangkanlah kaum muslimin terhadap orang-orang yang kafir. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adhab wa ladzatan nadhari ila wajhik wa ridhaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus